Nah, sekarang kita akan membahas tentang CIDR ya, yang subnet mas tadi gitu ya. Kan tadi ada /24, /30, /16, /8. Terus tahu-tahu kalau /8 berarti maksudnya 255.0.0.0. Itu kok seperti itu gitu ya. Terus yang /16 255.255.000. Nah, itu dari mana gitu ya. Kan kita akan hitung gitu ya. Nah, konsepnya sama seperti ini. Ya, perhitungan IP address. Subnet mask juga sama seperti itu. Jadi nanti kita belajar kalau /24 berarti subnet masknya berapa? Subnet mask defaultnya. /16 berapa? Nah, kita akan hitung. Oke, kita mulai di sini ya sekarang ya. Nah, jadi tadi CIDR kita perhatikan di sini. Nah, ini. Ya. Ini ada /8 kode 255.000. Nah, ini kita hapus dulu ya. Catatan yang tadi yang udah hitung-hitungan. Nah, di sini kan tadi saya bilang kelas A itu hanya 8 bit network dan 24 bitnya host. Nah, kita fokus di yang hitung-hitungan yang /8 dulu nih ya. /8 ini jadi 255. Nah, ini kan seperti ini format dari yang IP address di di ini ya, kelas A. 111145618. Terus ini 000, ini juga sampai 8. 4. Ini sudah 8 ya. Ini 8. Ini yang kelas A dulu ya. Kita akan menghitung kelas A. Subnet mask kelas A ya. Kelas A. Yang /8 ya. CIDR /8. Oke. 4, 5, 6, 7, 8. 4, 5, 6, 7, 8. Nah, oke, di sini jumlah semua total 32 bit ya. Nah, terus yang aktif seperti yang tadi saya bilang ya, yang 000 ini kita abaikan saja, kan nggak perlu dihitung ya. Ini kalau nilainya seperti ini 0 semua itu kita jadikan 0. Tapi yang kita fokus ke yang ada nilai satunya. Itu yang kita hitung. Nah, tadi kan kalau kita aktifkan semua ini atau nilainya satu semua aktif gitu ya. Ini kan dihitung ya. Dihitung itu nanti nilainya jadi seperti ini. 1 tambah 2 tambah 4 tambah 8 tambah 16 tambah 32 tambah 64 tambah 128. Jadi hasilnya 255 ya. Jadi di sini kalau pas dihitung ya, ini jadi total 255.000.0. Nah, ini perwakilan dari /8 ya. /8. Nah, sekarang ada tadi di sini /9. /9 itu 255.188.000 gitu ya. Nah, sekarang kita akan CIDR /9. Nah, kita patokannya dari sini lagi kita copy gitu ya. Untuk kita jadikan acuan untuk hitung gitu ya. Nah, ini kan tadi kalau yang ini kan /8 ya. Nah, kalau /9 berarti kita tambahkan 1 di sini. Ya. Ini kan 8, ini kan sudah 8 ya yang aktif ya. Nah, kalau /9 berarti mengaktifkan 1 di setelahnya gitu ya. Nah, ini /9.
Nah, sekarang kalau dihitung, ini jadi 255 berapa nih ke belakangnya? Ya. Nah, ini kita akan hitung. Ini yang ini di mute dulu ya. Yang lain biar fokus. Oke. Nah, sekarang yang lagi apa online di mute dulu ya untuk suara. Mic-nya mute ya. Jadi biar saya jelasinnya jelas gitu ya. Oke. Nah, ini CIDR 9. Berarti kita menambahkan 1 di sini. Yang tadi awalnya /8 ini kosong gitu ya. Nah, terus tapi di sini kita nambahkan 1 di sini. Berarti maksudnya ini 8, terus ini habis berhitung 8 kan jadi setelah itu kan 9 kan. Nah, cuma pas setelah kita rubah ada tambah 1 di sini, jadi nilainya berapa? Kita hitung aja. Jadi di sini kurang lebih, yang pertama kan tadi udah tahu ya, 255 titik. Ini 128 gitu ya. Terus titik kosong. Nah, 128 ini dari mana? Nah, dari yang sini ya. Posisi kalau yang aktifnya di pojok apa? Di sini kan, kiri kan, kayak tadi menghitung ya. Kalau aktifnya di sini berarti ini yang aktif itu perwakilan dari yang 128 di sini kan. Kalau kita naruhnya di sini tambahin lagi. Ini /10 ya. Kalau kita aktifin 1/10 berarti 255.192 gitu ya. Nah, ini 255.128 karena yang aktif 1 ini posisinya ada di sini. Ya. Nah, sekarang kita cocokkan, benar nggak itu /9 itu 255.128.0.0. Kita cek di sini ya. Nah, ini /9 255 kelihatan ini di PowerPoint yang sebelah kanannya itu ada /9 yang saya tunjuk pakai pointer ya, mouse. Ini ada 255.128.000. Kelihatan? Kelihatan, Pak. Nah, itu ya. Kelihatan, Pak. Kelihatan. Nah, berikutnya ada /10. /10 yang tadi saya bilang. Nambahin 1 lagi di sininya kan. Nah, terus di sini jadi 255.192. Nah, ini yang tadi kita perhitungan IP kan. Ini nah, ini CIDR 9. Ini saya ganti jadi CIDR 10 misalnya ya. Ini udah clear ya yang 9 ya, 10. Berarti kita nambahin 1 di sini. Nah, ini kan 8, kan jumlah sini 8 bit ya, 8. Terus 9, terus 10 ya. Nah, ini yang aktif 2 ini berarti 128 tambah berapa? 64 kan? 64. Nah, iya, jadi 192 kayak yang tadi ini aja. Ya. 128 tambah 64. Jadi di sini untuk /10 itu berarti 192. Gitu ya. Nah, kita cocokkan benar nggak /10 192. Nah, ini ya. Ini benar ya. 255.192.000. Nah, itu perhitungan dari CIDR. Nah, sekarang kita fokus langsung ke ini ya, kelas C gitu ya. Kan kita udah ngetes yang kelas A. Ini kelas A ya. Rank ini sampai sini kelas A, kelas B mulai dari /16. Kita langsung lompat ke sini deh. Pokoknya perhitungannya sama. Nah, misalnya kita mau berapa nih? /25. Ya. Kalau enggak dari /24 dulu deh yang kelas C. Ntar kita ke sana. Berarti kalau /24 ini aktifnya satunya itu ada 24 gitu ya. Ini kita copy aja. Nah, ini kita ya. Kita tiban. Nah, ini kan ada 24 ya. 8, sini sampai sini 8, terus sini 16, terus di sini 24. Nah, ini kan aktif semua. Tadi kalau dibilang aktif semua berarti jumlahnya 255. Nah, berarti di sini kan ada 16, ada 24 bit ya yang aktif.
Berarti 255. Terus di sini 255. Nah, ini default kelas C. Ya, default kelas C. Nah, sekarang saya mau bikin jadi /25 ya, /25 ya. /25. Berarti kita menambahkan satu di sini kan? Di sininya kan? Nah, kita ngetesnya dari sini aja, kita copy. Ini yang buat patokan. Oke. Nah, ini kan masih yang /24. Kalau /25 berarti kita menambahkan satu di setelah yang setelah ini ya, 24. Ini 25. Nah, ini /25 ya. Kita nambahkan sini. Berarti di sini 255 terus 255. Di sini berapa? Jadinya kalau nambahkan satu di ujung situ. Jadi berapa? Nggak tahu, Pak. Yang sini nih, satu. Kan patokannya di sini aja, yang tadi sama semua. Apaan, Pak? Ini kalau nambahkan satu jadi 128 ya. 128. Nah, gitu. Itu /25. Nah, sekarang kita lihat. Iya. Benar gak nih di sini? Nah, ini /25, 255, 255, 255, 128 ya. Tadi kayak ngitung kelas A juga gitu ya, yang subnet mas kelas A. Nah, kalau kita /26, 26 ini berarti kita tambahin 1 gitu ya. Nah, kalau aktif 2 seperti ini, berarti 128 tambah berapa? 64 kan? Jadi di sini Iya, Pak. 192 gitu. Jadi kalau /26 itu perwakilan dari 255, 255, 255, 192. Nah, ini nih. /26 ya. Nah, ini. Subnet masnya. Terus kita langsung lompat ke /30 aja ya. Bisa jadi 252. Nah, kita aktifkan di sini ya. 26 ini kan ya kan tadi 26 terus tambahin 27, 28, 29, 30. Nah, kalau di sini kan total harus ada 8 bit ya. Ini kalau begini kan lebih kan. Ini kita hapus. Ini benar 8 apa enggak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, 8 kan? Makanya 8, terus yang ini 8, 8, 8, jadi 32 bit gitu ya. Nah, terus tadi yang /30, berarti dari yang 24 ini tambahin lagi kan? 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Nah, di sini ya. 30. Nah, sekarang jadi di sininya berapa nih belakangnya? Kita hitung ya. Ini tanda tanya berapa. Nah, sekarang tadi kalau kita jumlahkan yang / berapa? 26 kan 192 kan? Sampai sini 192. Sekarang kita hitung di sini. Tadi perhitungannya pokoknya patokannya seperti yang tadi kan. Nah, jadi yang aktif itu ini kan sampai sini ya. Sampai sini yang /30. Jadi 4 tambah 8 tambah 16 tambah 32 tambah 64 tambah 128. Nah, ini ya. Yang 0 yang 2 digit terakhir itu kan 00. 00 kan nggak dihitung. 00 di posisinya 2 dan 1. 1 ini tidak dihitung. Jadi mulai dihitungnya dari 4 tambah 8 tambah 16 tambah 32 sampai 128. Sekarang kita hitung dengan kalkulator ya biar enak kalian. Untuk maksudnya biar mastiin gitu ya. Kalian tahu juga. Oke, di sini kita akan hitung ya. Tadi kan sampai yang dihitung itu 128 sampai tambah 4 ini kan. Tambah ini sampai tambah 4. Nah, sekarang 128 tambah 64 kan udah 192 tambah 32 tambah 16 tambah 8 tambah 4. Terus enter ya, sama dengan 252. Nah, kita hitung nih ya biar ini ya. Jadi 252 benar gak? Di sini 252 kita cocokin di sini ya.
Nah, /30. Nah, sini kelihatan. /30, ininya 252. Ini ya, /30, 255, 255, benar ya. 255, 252. Ya. Benar kan? Iya, Pak. Nah, jelas ya. Jadi perhitungan subnet mask itu seperti itu ya. Nah, ini 252. Oke, terus. Jadi seperti menghitung IP. Nah, cuma maksudnya /30 berarti kita ngaktifin kurang lebih 30 bit ini kita aktifin. Yang duanya itu kita nolin gitu ya. Nah, kalau /32 /1 ini kita tambah lagi. Ya. Tambah 1 lagi di sini ya. Gitu. Tambah 31 /31 berarti 255 255 255 254. Nanti kalau dihitung juga pasti akan seperti itu. Dari situ jelas? Ada yang mau Jelas, Pak. ditanyakan? Ada yang belum jelas kah? Ini saya capture. Betul yang lain. Yang belum jelas bisa ditanyakan gitu ya. Nah, paling setelah ini kita belajarnya dari dari WhatsApp grup ya. Nanti saya kasih filenya. Kalian kalau ada yang mau ditanyakan, tanyakan. Intinya tadi udah 2 sesi Zoom kita praktisnya, perhitungannya dan sebagainya. Nah, ada yang mau ditanyakan nggak? Mumpung masih ada waktu. Jadi Enggak, Pak. bahasan kita yang terkait Pak, dengan IP address seperti itu ya. Jadi kita udah bisa menghitung IP address ya. Dari merubah dari bilangan biner ke desimal gitu ya. Terus merubah dari bilangan desimal ke biner sebaliknya gitu ya. Terus kita juga udah mengenal tentang rank kelas A, rank kelas B, rank kelas C. Nah, kelas A berarti tadi jumlah networknya hanya 8 bit. Kalau yang kelas yang hostnya itu sampai 24 bit gitu ya. Itu kelas A. Sehingga kalau di total ya yang aktif atau satu-satu itu jadi sampai hostnya ini bisa banyak untuk kelas A. Sampai tadi kurang lebih 17 juta host gitu ya. Nah, kalau kelas C ini kebalikannya. Jadi networknya sampai 24 bit, hostnya hanya sedikit yaitu sampai 8 bit. 8 bit itu kalau aktif semua sampai 255. Jadi alamat untuk diberikan ke si klien itu hanya bisa dari rank 1 sampai 2, 5, 4. Nah, kalau yang nolnya kan tadi yang saya bilang untuk alamat network. Kalau yang 255 untuk alamat broadcast. Jadi nanti semuanya dikurangi 2, yaitu untuk alamat broadcast dan alamat network gitu ya. Jadi yang bisa dipakai dimulai dari 1 sampai 254. Nah, tapi kalau yang di kelas A ada pengecualian satu lagi yaitu 127 ya, itu untuk IP loopback gitu kan. Nah, itu kita sudah bahas ini. Nah, kalau yang terkait dengan protokol adalah istilahnya bahasa ya. Jadi kalian kalau misalnya komunikasi gitu ya, misalnya antara kamu sebagai orang Jawa, terus teman kamu sebagai orang Sunda. Nah, terus kamu ngomong pakai bahasa Jawa ke yang teman kamu yang orang Sunda. Nah, yang orang Sunda kan nggak ngerti gitu ya. Nah, akhirnya tidak terjadi komunikasi yang benar gitu ya. Karena kedua-duanya saling kurang mengerti bahasa yang kalian omongin gitu ya. Nah, begitu juga di sini ntar ada platform-platform yang berbeda-beda ya, ada network dengan OS Linux, dengan Windows, macOS dan sebagainya gitu ya. Nah, biar bisa komunikasi antar yang berbeda platform, berbeda-beda gitu ya. Ini perlu disatukan bahasanya ya. Nah, kayak kamu kalau misalnya ngomong antara
teman kamu yang orang Papua atau orang Medan gitu ya, itu kan biar bisa komunikasi, maka harus ngomongnya dengan bahasa Indonesia, bahasa pemersatu. Jadi semua paham, walaupun kamu berbeda-beda suku dan sebagainya. Nah, begitu juga di IP gitu ya, di protokol. Nah, ini protokol ini untuk menstandari, jadi masing-masing antar platform yang berbeda bisa berkomunikasi. Nah, itu bahasanya yang TCP/IP gitu ya. Ini. Jadi ini juga udah dibahas ya tentang protokol yang di slide yang di sini kan, yang pertemuan sebelumnya. Nah, sekarang kita fokus yang di IP. IP juga kita udah bahas ini ya, sampai pada perhitungan dan subnetting. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan? Sebelum diakhiri, nanti kita lanjut komunikasi atau belajar via WhatsApp group. Saya kasih modul, terus saya kasih ininya juga, bahasan yang tadi, terus sama videonya. Nanti kalau ada yang mau kurang jelas bisa ditanyakan. Nah, kalau prakteknya kan kita kemarin udah menggunakan paket tracer gitu ya. Nah, ini kita gunakan paket tracer. Ini kalau kita set IP, pas subnet masknya default, misalnya kita memberikan IP address-nya kelas C. Pas kalau kita arahkan mau ngetik subnet masknya, dia udah langsung nulis 255, 255, 255, 0, karena itu subnet mask dari kelas C. Atau kalau CIDR-nya /24 gitu ya. Nah, ini contoh. Saya mau kasih IP. Di sini 192.168.0.1. Nah, ini langsung tuh ya. Pas kita mau tab, kita mau ngetik, tahu dia udah otomatis ngasih 255, 255, 0. Nah, ini kalau misalnya ini tidak dipakai, kita jadi menggunakan /24 gitu ya. Ini biasa kalau kita config IP di ini ya, di protik ya, di router, itu bisa /24, maksudnya perwakilan dari sini. Nah, sekarang saya mau ngetik, ini saya push lagi, mau saya statis lagi menggunakan kelas A, dia juga akan pasti default 10.1 itu ya, defaultnya /8 255 000. Begitu juga kalau kita ngeset di sini di Windows ya, dia akan seperti itu juga otomatis. Nah, ini, nah misalnya di sini ada TCP/IP, kita mau kasih IP address-nya ya. Ini juga otomatis. Misalnya kelas B 172.16.01. Lihat, ini kan kelas B ya, 1272 dan seterusnya. Dia langsung defaultin tuh, yaitu /16 255 255 000. Oke ya, jelas? Dari situ jelas? Jelas ya. Ya, Pak. Kira-kira ada yang mau ditanyakan sebelum diakhiri? Karena bahasan yang di SAP-nya Belum ada, Pak. sudah selesai kita bahas tadi ya, yang di SAP-nya. Kalau nggak ada, saya cukupkan sekian ya untuk Zoom-nya, nanti selebihnya via WhatsApp. Oke ya. Pak, untuk Ya. absen di mana? Nah, ini absen kan tadi dari tadi udah saya screenshot nih sini. Oh, udah. Setiap itu saya Makasih, Pak. screenshot. Nah, terus ini saya stop share, ini juga kan kelihatan nih. Saya print screen lagi, saya screenshot. Oke. Oke, mungkin itu saja ya. Kita lanjut, maksudnya ibadah untuk yang Ramadan diusahakan full ya, karena puasa ini kan di bulan puasa ini semua amal ibadah ini dilipat gandakan gitu ya, kebaikan-kebaikan dilipat gandakan, jadi diusahakan cari itunya ya,
ampunannya, terus permohonan terkait dengan permintaan dan sebagainya, itu ini waktu-waktu yang terbaik gitu ya di bulan Ramadan. Jadi usahakan harus dimanfaatkan benar-benar ya. Paling itu aja pesannya. Terima kasih semuanya. Saya izin live ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.